Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Kami dari kelompok ke-45 akan mempresentasikan proposal PKM kami yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di tengah bahasa Karo sebagai sarana komunikasi di tengah anak di era globalisasi. Baik, sebelum kami memulai presentasi proposal PKM kami, ada baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 45. Saya Alan Simanjuntak sebagai ketua tim dan teman-teman saya. Saya Nanda Kandada Faktor Sregar. Saya Fitriani Masli Yinting. Baik, untuk bab satu pendahuluan akan dijelaskan oleh Yananda. Kepada Yananda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini eh, saya akan menjelaskan tentang bab satu pendahuluan yaitu latar belakang dari penelitian kami. Di era globalisasi, interaksi antara budaya semakin menurun dan bahasa global seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris semakin mendominasi. Secara mengalami penurunan penggunaan terutama di kalangan anak-anak bahasa Karo. Bahasa Indonesia dan bahasa Karo berperan dalam pergaulan anak-anak di daerah Karo di era ini. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian kami yaitu yang pertama, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia dalam etnis Karo. Yang kedua, apakah masyarakat Karo sepenuhnya menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, bagaimana penerapan bahasa Indonesia di etnis Batak Karo. Yang keempat, bagaimana pengaruh penggunaan bahasa Karo dengan kemampuan komunikasi anak di etnis Karo. Selanjutnya, tujuan khusus riset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, mengetahui bagaimana eksistensi bahasa Indonesia dalam etnis Karo. Yang kedua, untuk mengetahui apakah masyarakat Karo sepenuhnya menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penerapan bahasa Indonesia di etnis Batak Karo. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan bahasa Karo dengan kemampuan komunikasi anak di etnis Karo. Selanjutnya yaitu manfaat riset. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, seperti bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan memberikan edukasi bagi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar untuk memaknai eksistensi bahasa nasional dan bahasa daerah. Yang kedua, bagi orang tua. Besar harapan hasil riset ini dapat memberikan edukasi bagi orang tua untuk memakai bahasa nasional dan bahasa daerah dengan tepat. Selanjutnya, keutamaan riset. Jika benar bahwa eksistensi bahasa nasional harus diakui sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi, tanpa harus melupakan budaya dan bahasa daerah dari etnis Batak Karo. Selanjutnya, temuan yang ditargetkan. Temuan yang ditargetkan pada penelitian ini adalah eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama etnis Batak Karo dalam setiap pribadi masyarakatnya. Selanjutnya, kontribusi riset. Kontribusi yang diharapkan dari riset ini adalah memberikan penjelasan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa utama masyarakat tanpa melupakan bahasa daerah, eksistensi bahasa Indonesia di tengah eh, bahasa Karo sebagai sarana komunikasi di tengah pergaulan anak-anak di era globalisasi dalam kehidupan etnis Batak Karo. Yang terakhir yaitu luaran riset. Luaran yang diharapkan dalam riset ini berupa yang pertama laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir, yang ketiga ilmiah judul ekstensi bahasa Indonesia di tengah bahasa Karo sebagai sarana komunikasi di tengah pergaulan anak-anak di era globalisasi, yang terakhir akun media sosial di platform Instagram. Selanjutnya saya kembalikan kepada Awan. Baik, terima kasih kepada Yananda. Untuk bab 2 akan dijelaskan oleh Fitriani. Kepada Fitri, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kami akan membahas bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah state of art. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang berfungsi untuk mengekspresikan emosi, menyampaikan informasi, juga identitas dan budaya. Dalam satu daerah, bahasa bisa terdiri dari beberapa macam bahasa dan logat yang berbeda. Khususnya di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Karo, terdapat satu bahasa yang digunakan oleh wilayah ini, yaitu bahasa Karo. Yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang nasional dan bahasa persatuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang merupakan bahasa asli kita sebagai warga negara. Yang kedua adalah peran bahasa Indonesia di etnis Karo. Bahasa Karo memiliki peran penting dalam masyarakat etnis Karo, terutama sebagai penghubung antar budaya dan sebagai bahasa pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh bahasa Karo terhadap kemampuan komunikasi anak. Bahasa Karo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan komunikasi anak-anak dalam masyarakat Karo. Anak-anak tumbuh dengan bahasa Karo sebagai bahasa pertama cenderung memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik dalam lingkungan budaya mereka. Dan yang terakhir adalah era globalisasi. Era globalisasi membawa perubahan besar dalam kemampuan berbahasa anak-anak di masyarakat Karo, khususnya dalam hal penguasaan dan penggunaan bahasa Karo. Selanjutnya saya kembalikan kepada Awan. Baik, terima kasih kepada Fitriani. Untuk bab yang selanjutnya ada metode penelitian. Pertama, riset penelitian kami akan berlokasi di Desa Dokan di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ah, Ini sebagai desa yang merupakan kawasan tradisi dengan alamnya. Kemudian ada desain riset. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan anak usia 7 sampai 16 tahun sebagai subjek penelitian. Untuk menentukan variabel yang relevan dalam penelitian ini, kami memulai dengan analisis literatur yang untuk memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi penggunaan bahasa, khususnya dalam konteks bilingualisme dan pengaruh budaya lokal. Yang ketiga ada langkah riset. Tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan fokus penelitian yang ingin diteliti, kemudian mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kemudian menetapkan tujuan penelitian, kemudian yang keempat, mengamati dan mengumpulkan informasi dari desa dok. Yang keenam, pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketujuh, mengelola data yang sudah dikumpulkan. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil penelitian. Kemudian ada penentuan unit of analysis. Unit of analysis dalam penelitian ini adalah para masyarakat Batak Karo yang tinggal di Tanah Karo. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini yaitu eksistensi bahasa Karo di tengah keberadaan eksistensi bahasa Indonesia di tengah keberadaan bahasa Karo dalam masyarakat Batak Karo. Dan yang terakhir yaitu sumber dan teknik pengumpulan data. Dalam mendapatkan data, terdapat beberapa teknik pengumpulan yang dilakukan. Yang pertama, teknik pengumpulan data sekunder dan teknik pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder ini merupakan survei literatur yang merupakan penelaahan yang bersumber dari sejumlah buku, artikel, jurnal, dan dokumen yang berhubungan dengan eksistensi bahasa Indonesia. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data primer. Teknik ini merupakan survei yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan masyarakat. Yang pertama, itu dengan observasi pengamatan secara langsung, dan yang kedua, wawancara dengan tatap muka. Baik, sekian dari bab 3. Untuk bab 4 akan dilanjutkan oleh Fitriani. Kepada Fitriani, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Jadi, rekapitulasi rencana anggaran biaya kami. Yang pertama, bahan habis pakai kami memerlukan biaya sebesar 2 juta, sewa dan jasa sebesar 2.400.000, transportasi sebesar 1.400.000, serta lain-lain yaitu sebesar 2 juta. Jadi, anggaran biaya yang kami perlukan sebesar 7.800.000. Kemudian ada pun jadwal kegiatan yang akan kami lakukan di bulan pertama, kami akan melakukan mencari dan mengumpulkan literatur terkait dan menyusun rancangan kegiatan penelitian. Di bulan kedua, kami akan menentukan lokasi penelitian, mengurus surat perizinan untuk melakukan penelitian, serta menentukan informan penelitian. Di bulan ketiga, kami melakukan observasi dan wawancara, serta perekaman video dengan informan, melakukan analisis data dan interpretasi data, dan mempublikasikan hasil kegiatan penelitian ke berbagai artikel, serta mengajukan data hasil penelitian ke jurnal Unimed. Serta di bulan terakhir kami akan menyusun hasil penelitian serta melakukan evaluasi. Saya kembalikan kepada Awan. Baik, terima kasih kepada Fitri. Sekian untuk bab 1 sampai bab 4. Untuk lampiran lain-lainnya sudah tertera dalam Word. Ada lampiran biodata, kemudian ada juga lampiran untuk justifikasi anggaran kegiatan kami. Ada lampiran untuk susunan tim pengusul dan pembagian tugas. Dan yang terakhir ada lampiran surat pernyataan dari ketua.
Baik, sekian hasil presentasi dari proposal PKM kami. Maaf bila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Kami mohon maaf. Terima kasih.